pendukung Anies sudah nyampe pada titik ketidakstabilan psikologi, saudara. Aldo ngajak tarung di lapangan, adu massa, udah nggak ada hukum katanya. Kalau Anda merasa ada pendukungnya, turun semuanya. Yang kemarin datang ke JIS, turun semuanya. Lawak ente doa, lawak ente. Kata siapa nggak ada hukum di negara ini? Sudah nggak ada hukum di negara ini. Kalau ente benar-benar diterima tantangannya, wah as. Tapi satu kali lagi harus dicatat, ini pancingan mereka untuk supaya membuat chaos. Pancingan mereka untuk supaya membuat chaos. Mereka kan tanggal berapa? Mau ada aksi tanggal 19 ya. Aksi akbar. Kita lihat aja dulu. Aksi akbar katanya, Coba kita dengarkan sama-sama ini. Aldo memang kurang ajar. Mengobok-obok dia tuh. Masing-masing kan ngeklaim di media itu bahwasanya masing-masing ada pendukung. Ya udah, yang kemarin datang ke JIS, ya datang yuk. Kita tunjukin yang mana yang banyak gitu. Ya, sekarang ini kalau kita bicara tadi itu bagaimana etik, ada hukum. Udahlah bullshit, bener abang tadi bullshit udah. Bangke emang tuh orang-orang. Ya, jadi udah kita datang aja udah. Kekuatan masa dah. Dan kita nih di 01 masih ada kekuatan karena 03 juga kecewa. Ya, dan sebetulnya kalau 02 itu dia sadar bahwasanya yang kita lawan bukan 02-nya, kecurangannya. Kalau mereka nggak merasa curang, ngapain mereka keberatan? Berarti kan memang mereka secara tidak langsung mengakui kecurangan mereka. Ketemu di lapangan, nggak ada lagi hukum-hukuman. Karena semua pakai bukti. Tim hukum kita udah pakai hukum. Kalau hukum itu nggak diterima, masa yang berbicara. Itu aja Bang Edi. Makasih. Dari DHL. Ya, kami dari tim hukum sendiri. Maksudnya saya ya. Kami itu saya tidak membawa nama-nama kawan-kawan. Saya juga tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Prakteknya saya banyak, nggak mungkin sempat di sini. Salah satunya yang tadi dikupas oleh Bang Egy, harusnya menurut pasal 22 Undang-Undang 48 2009 tentang kehakiman, kekuasaan kehakiman harus diulang menurut pasal 6 ayat 6 pasal 17 ayat 6 harus diulang dengan majelis hakim yang baru. Ayat 7, 6 dan 7. 6 dan 7 harus diulang. Ini nggak diulang. Kok kita percaya? Jadi kalau masyarakat seperti Babe Aldo yang di ujung apa Denny, kawan Denny, kawan ini semua dari pergerakan Beni, Pak Denny. Saya wajar. Kami merasa wajar. Kenapa? Kami sendiri yang orang hukum, yang anggota daripada tim hukum NAS nggak percaya sama MK, malah membahayakan. Membahayakan apa? Final and binding. Tapi berarti tim hukum NAS kita maunya ke MK bagaimana? Nah itu memang porsinya. Sementara kan kita buktinya ada di sini kan. Nah walaupun kita tadi harusnya sebaiknya di sana, tapi kita lebih senang dengan kawan-kawan di sini pergerakan. Ini masalah TPK, masalah karakter. Jadi kita tetap akan dukung itu, tapi kita nggak bisa mencegah dan menyalahkan karena Bang Aldo dan kawan-kawan semua masyarakat yang ingin turun memang sudah cocok kepada peran serta masyarakat dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Tidak terbatas jumlah, tidak ada batasan jumlah untuk menyampaikan tentang peran masyarakat itu. 1 juta orang, 2 juta orang, nggak ada batas. Kalau batas membatasi berarti melanggar hak asasi manusia. Karena mereka berpikir sama tentang kecurangan ini. Demikian Bang Egy. Ya silakan Beni. Ya, dari saya mewakili 1000 ketua umum relawan yang hari ini deklarasi. Yang pertama bahwa saya yakin Timnas Amin akan memberikan sebuah solusi dalam hal seperti ini. Dan kita tunggulah nanti untuk waktunya. Mungkin akan ada beberapa hari ke depan akan ada pengumuman resmi dari Timnas Amin. Kemudian yang kedua adalah bahwa 1000 ketua umum simpul relawan ini adalah pergerakan dari civil society. Tidak ada kami disetir oleh pihak manapun, baik partai politik, baik tim pemenangan, baik apapun. Ini adalah murni gerakan dari masyarakat. Civil society. Civil society, aspirasi masyarakat yang melihat
adanya anomali, keanehan. Bahkan Sekjen PDIP sudah mengatakan bahwa pemilu 2004 adalah pemilu yang terburuk sejak reformasi. Itu sudah keluar statement dari Sekjen PDIP. Jadi pertanyaannya, apakah berkenan untuk serbu KPU atau bagaimana? Nah, secara pergerakan memang KPU ini sudah bermasalah. Untuk itu kita perlu membuat semacam pressure. Pressure ini dalam hal pergerakan massa. Jadi seperti saya bilang tadi, saya mengajak semua unsur masyarakat, mahasiswa, pelajar, buruh tani, ojol untuk turun ke jalan, menyuarakan hal-hal yang merasa menjadi unek-unek kalian. Jangan takut. Hak berpendapat, hak berkumpul kita dilindungi oleh konstitusi. Itu teori, Ya. prakteknya ditangkepin nanti gimana? Kalau ditangkapin itu adalah resiko dari perjuangan, Bang. Siap, berarti siap. Itu resiko. Tapi Itu resiko. Oke. Aldo. Patut gak kita ladeni tantangan Aldo ini? Patut gak? Efeknya akan seperti apa? Mau perang sesama anak bangsa? Mau ribut? Mau menghilangkan hukum? Serius? Itu yang mau dilakukan? Serius? Urusan pilpres. Untung tim aminnya, kok kapten tim hukumnya ya masih mau lewat jalur Mahkamah Konstitusi. Itu kata keterangan dia tuh. Tapi para pendukungnya udah nggak terkontrol nih. Tapi kita lihatlah satu kali lagi ya, besok tanggal 19. Pergerakan massanya seperti apa? Apakah seperti yang dibayangkan oleh mereka akan turun berjuta-juta orang? Kita akan lihat. Kalau memang benar bisa menurunkan massa berjuta-juta orang, ya, suatu saat nanti pendukung Pak Prabowo mungkin, atau pendukung Pak Jokowi lah khususnya, akan juga turun. Kalau mau urusan besar-besaran massa. Tapi ya, saya masih mikir lagi, apakah mau seperti itu? Serius mau seperti itu, Dok? Anda benar-benar hanya ingin kekacauan ya? Ingin kekisruhan? Ingin ribut antar sesama anak bangsa, imigran Yaman? Rizik Syihab udah ngomong revolusi, Rizik Syihab udah ngomong pemberontakan, disusul sama anak buahnya nih, si Aldo salah satunya. Mudah-mudahan jangan dulu terpancing 02 ya, pendukung Pak Jokowi khususnya, pendukung pemerintah, jangan dulu terpancing. Pak polisi mau bergerak ke kira-kira dengan orang-orang yang mengeluarkan statement barbar kayak gini? Bergerak ke kira-kira polisi melihat, mendengarkan orang yang mengeluarkan statement barbar kayak gini, menghilangkan hukum, udah nggak ada hukum katanya. Saya pengen tahu dulu, coba komentar kalian seperti apa, tanggapan kalian seperti apa. Ladeni nggak kira-kira tantangan si Aldo ini? Ladeni jangan. Nanti akan saya bahas part selanjutnya dulu ya. Sebelum saya pengen tahu jawaban-jawaban dari kalian nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.